Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, kelas metodologi penelitian C. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian proposal saya yang berjudul Politik Hukum Pemerintahan Nagari pasca pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Poin pertama, latar belakang. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah vacuum of norm, kekosongan hukum, di mana untuk membentuk Nagari sebagai desa adat, Pemprov Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda Nagari tahun 2018 ini untuk kemudian masing-masing Pemprov dan DPRD kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat membuat aturan turunan untuk dilaksanakan. Namun setelah 2 tahun Perda ini diberlakukan, belum ada satupun pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat yang sudah rampung membuat aturan turunan tersebut. Padahal di dalam Perda Nagari ini dijelaskan sejak diberlakukannya Perda tersebut, maka Perda provinsi yang mengatur pokok-pokok pemerintahan Nagari ditiadakan, tidak berlaku lagi. Jadi pemerintahan Nagari masing-masing kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat sekarang ini tidak ada payung hukumnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu fokus bahasan. Ada 3 fokus bahasan berdasarkan latar belakang tadi. Yang pertama, apa latar belakang dikeluarkannya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Yang kedua, bagaimana politik hukum pemerintahan Nagari setelah pemberlakuan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. 3. Bagaimana politik hukum pemerintahan Nagari setelah pemberlakuan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, statute approach, dan pendekatan historical approach. Alasannya yaitu karena merupakan studi kepustakaan, maka dan fokus dari penelitian ini adalah bagaimana Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari itu tidak dibuat aturan turunannya oleh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, sehingga pengkajian undang-undangnya adalah hal yang penting. Kemudian juga pendekatan historis, karena Nagari ini sudah ada sebelum kemerdekaan, maka pengkajiannya secara sejarahnya adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Kemudian jenis dan atau macam penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian difokuskan dalam pengkajian aturan-aturan hukum tentang pemerintahan Nagari. Poin selanjutnya, data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum. Bahan hukum selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, yaitu regulasi-regulasi yang mengatur dan terkait dengan pemerintahan Nagari. Yang kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau penelitian hukum, hasil penelitian hukum yang memuat teori-teori tentang pemerintahan Nagari. Yang ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum terkait istilah-istilah dalam pemerintahan Nagari. Poin selanjutnya yaitu prosedur penelitian dan metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penentuan bahan hukum. Setelah bahan hukum ditentukan, langkah selanjutnya yaitu inventarisasi bahan hukum yang relevan. Jadi dipilah bahan-bahan hukum tersebut dengan mengambil yang berkaitan dengan pemerintahan nagari. Selanjutnya pengkajian bahan hukum. Sedangkan prosedur penelitian ini yaitu melalui tahapan-tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan pemeriksaan data. Tahapan kedua yaitu klasifikasi data. Selanjutnya verifikasi data. Kemudian analisis data-data dari bahan hukum tentang pemerintahan nagari tadi. Dan yang terakhir yaitu pembuatan kesimpulan tentang bagaimana politik hukum pemerintahan nagari pasca pemberlakuan Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari. Poin terakhir yaitu penelitian-penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian yang dirancang dengan calon penelitian. Yang pertama itu ada 3 metode penelitian yang dikemukakan di sini. Yang pertama penelitian oleh Zayanti Mandasari yang berjudul Politik Hukum Pemerintahan Desa, Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada penelitian ini isu yang diangkat yaitu bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana politik hukum sistem pemerintahan desa sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Desa tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Perbedaan penelitian ini dengan calon penelitian yaitu penelitian ini mengkaji secara umum desa yang ada di Indonesia, bagaimana politik hukum pemerintahan desa yang ada di Indonesia sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Desa tahun 2014. Sedangkan calon penelitian mengkaji secara fokus pada nagari sebagai salah satu contoh desa adat yang ada di Sumatera Barat, dan acuan pengkajiannya itu adalah sebelum dan setelah pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari. Jadi perbedaannya itu terkait dengan fokus, bahasan, dan acuan undang-undangnya atau acuan peraturannya. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian dari Libra yang berjudul Studi Komparatif Nagari dengan Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini mengkaji perbandingan desa dan nagari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Desa tahun 2014. Perbedaannya dengan calon penelitian yaitu penelitian ini mengkaji desa Orde Baru dan masyarakat hukum adat sebelum Undang-Undang Desa tahun 2014 dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Desa tahun 2014. Sedangkan calon penelitian mengkaji hanya terbatas pada nagari sebagai desa adat, bagaimana politik hukumnya, dengan acuan sebelum dan sesudah pemberlakuan Perda Provinsi nomor 7 tahun 2018 tentang nagari. Jadi perbedaannya yaitu tentang fokus bahasan dan acuannya. Waktunya juga pada penelitian ini belum dikeluarkan Perda Provinsi Sumatera Barat, sedangkan calon penelitian dilakukan setelah dikeluarkan Perda Nagari Sumatera Barat tahun 2018. Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga yaitu penelitian oleh Andreus Sandi Utama yang berjudul Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketendegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Isu hukum yang diangkat yaitu bagaimana kedudukan nagari sebagai desa adat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Perbedaannya dengan calon penelitian yaitu fokus bahasanya sama, kalau tadi berbeda, cuma yang membedakannya yaitu acuannya ini Undang-Undang Desa tahun 2014, sedangkan calon penelitian acuannya itu Perda Provinsi Nomor 7 tahun 2018, serta waktunya juga ini sebelum dikeluar penelitian ini dilakukan sebelum diberlakukannya Perda Nagari Sumatera Barat tahun 2018, sedangkan calon penelitian dilaksanakan setelah dikeluarkannya Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari.